Bab 741. Kingston Jiang murka. Dilihat dari mudahnya Marco Jiang masuk ke gua salju Gunung Tian Shan, pukulan Xuan Ling ini pasti diajarkan oleh Sandy Chen. Hanya saja Klutang sedikit tidak mengerti, Marco Jiang jelas tahu bahwa Xuan Ling ini adalah ilmu spiritual hitam, mengapa dia harus mengajarinya? Apa maksud hati Marco Jiang? Klutang tidak pernah mencurigai Marco Jiang. Karena semua yang dilakukan Marco Jiang selalu mempertimbangkan Kingston Jiang. Satu-satunya hal yang tidak dimengerti adalah mengapa Marco Jiang mengajarinya ilmu spiritual hitam Xuan Ling, dan mengatakan kepadanya bahwa ilmu spiritual hitam Xuan Ling bukanlah seni bela diri yang jahat. Dia ingat Marco Jiang pernah mengatakan bahwa seni bela diri tidak dibedakan jahat atau baik, perbedaan itu hanya datang dari hati manusia. Jika hati tidak baik, bahkan jika dia berlatih seni bela diri ortodoks, maka tetap akan menjadi orang jahat. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Klutang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Melihat Kingston Jiang, dia bertanya, apa reaksi tubuhmu setelah terkena pukulan ilmu spiritual hitam? Kingston Jiang berpikir sejenak, dan berkata, tidak bereaksi banyak. Hanya saja energi Ki sangat dingin, dan hampir membekukan darah. Untungnya, aku sudah berlatih sampai energi Ki rasi bintang, jadi bisa menetralkan energi dingin dalam tubuh ini, kalau tidak kali ini aku benar-benar dalam masalah. Harusnya begitu. Sebelumnya, Klutang juga terkena pukulan ilmu spiritual hitam Sandy Chen. Dia tahu efek samping dari pukulan ilmu spiritual hitam. Jika darahnya bukan darah kura-kura, dia akan hancur. Meski begitu, dia tetap merasa sangat tidak nyaman, jika dia tidak pergi ke lembah pengobatan Wang dan memperoleh metode latihan bintang jahat, dia tidak akan bisa menetralkan pukulan Xuan Ling yang dingin menjadi energi sejati dirinya. Ini aneh. Kingston Jiang menjadi bingung dan berkata, Gunung Tian Shan mengirim Jocelyn Chen untuk mengatakan bahwa Jack Chen putus hubungan dengan Jonathan Chen karena ilmu spiritual hitam. Secara logika, Jack Chen tidak mendapatkan rahasia ilmu spiritual hitam, tapi bagaimana dia bisa menguasai ilmu spiritual hitam? Apakah itu Marco Jiang? Winona Jiang yang ada di samping tidak tahan untuk tidak menyela, dan berkata, sejauh yang aku tahu, orang yang telah mempraktekkan ilmu spiritual hitam Xuan Ling hanyalah Marco Jiang dan Klu. Pasti bukan Klu yang mengajarkannya kepada Jack Chen, itu pasti Marco Jiang. Seharusnya bukan. Klutang menggelengkan kepalanya dan menjawab, rahasia ada di Gunung Tian Shan. Ilmu spiritual hitam Xuan Ling milik kakek pasti juga dipelajari dari Gunung Tian Shan. Jika kakek bisa mempelajarinya, maka orang luar juga pasti bisa mempelajarinya. Bisa jadi Sandy Chen, leluhur dari Gunung Tian Shan juga begitu. Tidak mungkin begitu. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengenal Sandy Chen, dan dia adalah orang yang lurus. Dia tidak akan pernah berlatih ilmu spiritual hitam, seni bela diri yang begitu kejam. Suami, kamu mengenal orang, mengenal wajahnya tapi belum tentu mengenal hatinya. Aku percaya padanya. Mendengar itu, Klutang tidak banyak bicara. Karena, Kingston Jiang percaya pada Sandy Chen, dan apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Jika terus berbicara, identitasnya akan terungkap. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kingston Jiang melirik Yurika Kai dan berkata, sekarang Yurika sudah ditemukan. Yang perlu kita lakukan adalah sesegera mungkin menemukan ayah tirinya. Pada saat yang sama, aku juga akan membereskan kota Jingdu ibu kota. Kota Jingdu, ibu kota terlalu berantakan. Sekarang muncul lagi Army Soul. Kingston Jiang tidak ingin membiarkan situasi kacau ini terus berlanjut. Dia harus mengambil tindakan untuk membereskan ini. Winona Jiang bertanya, mulai dari siapa? Tentu saja Holmes Tao. Mendengar ini, Winona Jiang mengerutkan kening dan berkata, Holmes Tao dibawa pergi oleh Panglima Army Soul Dimas Jiang. Jika kamu ingin mengusik Holmes Tao, itu artinya kamu menantang Army Soul. Aku tidak takut. Kingston Jiang tampak dingin,
dan berkata dengan dingin, tentara api merah memiliki kekuatan penegakan hukum nasional. Aku bertindak sesuai dengan hukum. Jika orang-orang Army Soul berani menghalang, maka aku juga akan menangkap mereka. Winona Jiang tidak banyak bicara. Karena dia tahu bahwa pasti akan ada permulaan. Siapapun yang memulainya akan sama saja. Hati-hati. Dia hanya mengingatkan sekata ini. Kingston Jiang mengangguk, wajahnya sangat cerah, memandang Eureka Kai dan bertanya, Eureka, apakah kamu benar-benar tidak tahu keberadaan ayahmu, Evan Zhao? Eureka Kai menggelengkan kepalanya. Kingston Jiang terus bertanya, dia tidak meninggalkan informasi atau petunjuk apapun. Benar-benar tidak ada. Eureka Kai berkata, Kak Kingston, sejak perusahaan ayahku mengalami masalah, ayahku menghilang. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Bahkan ibuku juga tidak tahu. Jika aku tahu maka ibuku pasti tidak akan meninggal. Maaf. Kingston Jiang berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Eureka Kai memiliki senyum enggan di wajahnya. Akhir-akhir ini, dia telah mengalami banyak hal, dan pandangannya juga menjadi terbuka. Dia masih bisa hidup sampai sekarang juga itu sudah termasuk berkah dalam kemalangan hidupnya. Klutang melihat ada yang salah dengan suasananya, dan segera bertanya, suamiku, kapan kamu akan bertindak? Kingston Jiang berpikir sejenak, dan berkata, agar bisa segera tidur dengan nyenyak, akan aku lakukan sesegera mungkin. Aku akan pergi ke area militer untuk melihat situasi terlebih dahulu. Pertama aku akan membereskan tentara api merah, membereskan semua masalah yang terjadi di sana, mempersatukan tentara api merah, baru mulai bertindak. Ya, Klutang mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Eureka, untuk sementara kamu tinggal di sini. Di sini pasti aman. Tidak akan ada yang berani melakukan apapun padamu. Baiklah, terima kasih Kak Kingston. Aku akan pergi bekerja dulu. Kingston Jiang berpesan kepada Klutang dan memintanya untuk menjaga Eureka Kai, lalu memakai seragam perang dan menuju ke area militer Tentara Api Merah. Area militer Tentara Api Merah. Begitu Kingston Jiang datang ke kantor, dan begitu dia duduk, bahkan sebelum pantatnya panas, Bloody sudah masuk. Putra Surgawi, akhirnya kamu kembali juga. Kenapa? Kingston Jiang melirik Bloody. Bloody tampak tak berdaya, dan berkata, area militer dalam kekacauan. Meskipun pangkatku saat ini bintang 3, tapi sekarang aku bahkan tidak mampu memimpin tentara api merah. Tidak ada yang mau mendengarkanku, dan Bloody ragu-ragu. Katakan saja. Aku juga baru mengetahuinya setelah kembali dari kota Daying. Setelah kita pergi ke kota Daying, tentara api merah bagian dalam mengutus seorang wakil komandan, dan sekarang semua tentara api merah mendengarkan perintah wakil ini. Oh ya, ada hal seperti itu. Kingston Jiang tiba-tiba tersenyum bahagia. Dia adalah panglima tertinggi tentara api merah. Tapi dia bahkan tidak tahu dengan wakil komandan yang diutus ini. Ini menarik. Siapa nama wakil komandan dan dari mana asalnya? Bloody berkata, orang ini bernama Denny Zhu. Dia pernah menjadi anggota militer, dan levelnya sangat tinggi. Oke, aku tahu, suruh dia datang menemuiku. Ya, aku akan pergi sekarang. Bloody meninggalkan kantor. Kingston Jiang duduk di kursi kantor, mengeluarkan HP-nya, lalu bermain Plants vs Zombies. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kantor didorong terbuka, dan seorang pria berusia 50-an masuk. Pria itu mengenakan kemeja api merah wakil komandan dan membawa 3 bintang di pundaknya. Putra Surgawi, apakah kamu mencariku? Kingston Jiang mendengar suara itu, meletakkan HP-nya, dan melihat ke atas. Orang di depannya berusia 50-an, kulitnya agak gelap, kepalanya kecil, dan dia terlihat sangat energik. Pes. Kingston Jiang memukul meja. Cangkir air di atas meja seketika pecah, dan teh tumpah ke seluruh meja. Kingston Jiang sangat marah, Denny Zhu kaget dan bengong selama beberapa detik, dan bertanya, Putra Surgawi, ada apa? Apa yang terjadi?
Apakah kamu punya etika? Kingston Jiang berdiri dan berkata dengan marah, ini adalah kantor putra surgawi. Apakah kamu tidak perlu mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Kamu adalah bawahanku. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melihatku? Ketika kamu berada di akademi militer, apakah instruktur tidak mengajarimu? Dan lagi gaya berdirimu ini. Denny Zhu benar-benar bingung. Bersambung.